Pemirsa TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mohon sehat. Itu selalu kita mohonkan. Apakah ada Nabi mengajarkan itu? Mana dalilnya? Ya, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Mu'adz ibn Rifa'ah, meriwayatkan dari bapaknya bernama Rifa'ah. Dia berkata, qama Abu Bakr as-Siddiq 'alal mimbar. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq naik ke atas mimbar. Summa baka, kemudian dia menangis. Mimbar yang ada di samping mihrab Nabi. Ma baina baiti, antara kamarku, rumahku, wa mimbari dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu taman surga, jaraknya 22 meter. Disitulah Nabi naik. Setelah Nabi meninggal, naik Abu Bakar Siddiq. Hanya 3 lantai saja. Hanya 3 anak tangga. 1, 2, 3. Faqala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbar. Abu Bakar teringat bagaimana dulu pada tahun pertama Nabi pernah naik ke atas mimbar ini. Kemudian Nabi juga menangis. Ketika dulu Nabi naik ke atas ini menangis, aku pun juga menangis, menyampaikan kalimat yang sama dengan keadaan yang sama. Dulu waktu Nabi naik ke atas mimbar ini pada tahun pertama menangis, menyampaikan kalimat ini. Aku pun juga naik ke atas ini dalam keadaan menangis, menyampaikan kalimat yang sama. Apa bunyi kalimatnya? Faqala, Nabi dulu berkata, Is'alullah al-afwa wal-afiyah. Mohonlah kepada Allah al-afwa, kebaikan, wal-afiyah, dan sehat. Kenapa begitu? Fa inna ahadan, karena tidak ada kebaikan yang diberikan kepada seseorang, lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Pertama yang paling besar nikmat Allah pada diri kita adalah al-yaqin, keyakinan bahwa Allah itu ada. Inilah yang tidak ada pada diri Bani Israel. Kita mereka bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau beriman kepada engkau sebelum kami melihat Tuhan itu nyata, bisa dilihat oleh mata. Mana dia Tuhan itu? Mana? Tapi kami percaya. Siapa dia? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Namanya. Apa perbuatan dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hebatkah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia punya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik dia semuanya. Maka kita diajarkan percaya kepada Allah. Dipejamkan mata, nampak merah, hitam, kuning, hijau. Itukah Tuhan? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak berat mengatur alam semesta. Iya, dia mana? Apakah itu dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sama dengan apapun. Jauh, tidak berjarak. Dekat, tidak bersentuh. Mukhalafatul lil hawadis. Dia tak sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kau rasakan. Keyakinan itu ada dalam diri. Tidak ada yang lebih besar kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba melebihi al-yaqin, keyakinan. Lalu setelah yakin mana? Afiyah, sehat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama, keyakinan. Saya percaya Allah. Siapa dia? Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada keyakinan dalam dirimu, setelah minta selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan. Jadi kunci doanya dari Nabi, tapi kalimatnya dibuat oleh ulama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keyakinan yang kuat. Wa afiatan fil jasad, badan yang sehat. Mana ada hadisnya dibuat Nabi? Ada Nabi berdoa seperti ini. Lafaz teksnya nggak ada, tapi perintah untuk minta yang dua itu ada. Is'alullahal afwa wal afiyah. Berikanlah permohonan, mintakan kepada Allah supaya kau mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kesehatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin. Tidak ada pemberian yang lebih hebat daripada dua. Pertama, keyakinan, kekuatan agama. Setelah itu adalah kesehatan. Jadi dengan puasa kita sehat. Lalu bagaimana kalau ada penyakit-penyakit? Ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi SAW? Fir
Lari minal majzum, dari orang yang terkena penyakit kusta. Firaruka minal asad, sebagaimana engkau lari dari penyakit menular. Lalu orang yang terkena ini kita mesti ditolong oleh orang yang punya kemampuan medis. Ini mengajarkan anak-anak kita mesti masuk fakultas kedokteran. Di zaman Nabi dulu mereka belajar kedokteran di Jandisabur di Persia. Mereka belajar ke sana. Namanya Haris bin Kaldah. Nabi kalau ada sahabat sakit berobat. Ada berobat dengan cara makan makanan. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan korma, ajwah, diselamatkan dari gangguan setan dan racun. Al-asal, alaikum bisyifa'aini, berobatlah kamu dengan dua penyembuh. Al-asal wal Quran, asal, madu. Al-habbatu sauda, syifa'un min kulli da', biji-biji hitam, obat dari segala macam penyakit. Nah, jadi ada berobat. Tapi kalau ada yang penyakit menular, ini mesti dikarantina. Larilah, kata Nabi. Fir minal majzum, larilah engkau dari orang terkena penyakit kusta. Firaruka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Kalau nampak singa lepas, kita lari pontang-panting. Supaya apa? Jangan tertular. Tetap ada usaha dari kita. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit. Tapi jangan takbur, jangan sombong. Kita selamat dari penyakit itu bukan karena usaha kita, tapi karena doa. Tapi bukan berarti ya ada orang kena penyakit kusta silakanlah nanti. Oh, tetap tidak. Makanya ada rumah sakit, ada dokter, ada pasien. Mudah-mudahan kita memahami obat dan penyakit dengan benar, benar keyakinan, benar keislaman, benar akidah, benar perbuatan, karena dengan ilmu yang benar berdasarkan tuntunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan lanjutkan setelah yang berikut.